Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Berkebun di Belakang Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Berkebun di Belakang Rumah yang membahas masalah seputar bertanam di lahan sempit. Bapak Ibu sekalian, hari ini pagi yang cerah ini kita akan sedikit membahas tentang sebuah permasalahan tanaman yang sering kita jumpai, tidak hanya di banjir yang luas ya, tetapi skala rumahan pun sering terjadi. Apa itu? Yaitu tanaman kerdil. Nah, di depan saya sudah ada dua buah contoh. Yang pertama ini, ya, ini tanaman cabai saya. Ini cabai F1 ya, yang saya beli di salah satu marketplace ya, online. Ya, ini mengalami gangguan ya, pertumbuhannya kerdil. Ya, kemudian juga ini yang agak sedikit subur ya, yang sudah sudah tinggi gitu ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhannya ini sangat berbeda sekali ya, antara yang ini dengan yang tadi ya. Ini berarti tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan bibit yang kita beli unggul itu akan baik juga pada saat proses penanaman. Jadi banyak faktor menyebabkan tanaman itu bisa kerdil. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara menangani tanaman-tanaman tersebut supaya tidak kerdil. Salah satu faktor penyebab tanaman itu kerdil itu biasanya diakibatkan dari yang paling pertama adalah media tanam, ya. Karena tadi kita sudah pastikan bahwa bibit yang kita semai, bibit yang kita tanam itu dari kualitas yang baik, ya, kualitas yang baik dan sudah mendapat rekomendasi ya kita beli. Tetapi ternyata pada saat penanaman ini mengalami gangguan. Faktor yang pertama adalah media tanam, ya. Di sini saya ada media tanam yang memang bekas ya, dari tanaman tomat saya terdahulu ya. Jadi saya tidak daur ulang, kemudian saya langsung mengaplikasikan menanam dari semai masuk ke tanaman ya. Itu bekas dari daur ulang. Mungkin faktor kesalahan saya adalah di sini ya. Jadi mungkin saya bisa evaluasi bahwa media tanam merupakan satu hal yang penting ya. Mengecek apakah tanaman itu kita sehat atau tidak ya. Yang kedua adalah penyakit hama ya, penyakit hama di cabai ya. Cabai merupakan tanaman para raja ya. Ada istilah bahwa kalau dapat menanam cabai dengan sempurna itu merupakan seorang petani yang memang sudah handal ya. Di sini saya sudah beberapa kali menanam cabai berbagai jenis tipe ya. Dan salah satunya saya sudah uji coba ini mengalami gangguan. Kita kembali lagi ke topik permasalahan. Pertama adalah media tanam. Jadi diusahakan pada saat proses penanaman ya, nanti kita harus sudah mendaur ulang. Kalau itu faktornya dari media tanam yang kita gunakan. Jadi jangan serta-merta kita langsung menanam pada media tanam yang sudah sah tadi. Itu yang pertama saran saya. Selanjutnya tadi yang kedua ya, kita lakukan proses sterilisasi ya. Jadi kita perlu lakukan sterilisasi pada media tanam yang kita sudah gunakan tadi ya. Bagaimana cara sterilisasi ya? Itu banyak cara ya. Yang pertama bisa yang paling gampang itu kita keluarkan media tanam dari
polybag atau pot ya, seperti ini. Kemudian kita jemur, kena sinar matahari langsung sampai dia benar-benar kering ya. Itu yang paling mudah kita lakukan. Tapi kalau misalnya memang waktunya tidak ada, kita bisa memanfaatkan zat kimia atau bahan kimia yang lain. Yang pertama, kita bisa menggunakan H2O2 ya. Ini ada zat kimia ya, H2O2. Di sini ini juga bisa mendapatkan sterilisasi ya pada media tanam. Jadi kita bisa memasukkan media atau H2O2 ini ke dalam media tanam itu dengan dosis 10 mili atau 5 mili tergantung besarnya media yang kita punya. Jadi kalau perkiraan 10 sampai 5 mili dicampurkan dengan 1 liter air sampai dia genang. Dan maksud sampai dia dibasahi ya. Itu satu ya. Itu yang kedua tadi. Pertama adalah mengeluarkan, menjemur. Kemudian yang kedua adalah menggunakan H2O2 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa beli di toko kimia ya. Toko pertanian juga ada H2O2, di toko online pun ada, harganya cukup murah ya. Dan sangat irit sekali. Dan ini tidak berdampak ya pada tanaman. Khususnya dalam artian dengan menggunakan H2O2 ini tanaman kita tambah sehat ya. Lanjut, yang kita bisa lakukan dengan menyiram atau memasukkan ya. Ini ada dari Bayer ya, dari Bayer. Ini namanya Privacol ya, Anthracol ya, seperti ini. Nah ini ada Anthracol. Jadi bisa menggunakan Anthracol ya. Jadi larutkan Anthracol ini ke dalam air, kemudian siram ke media tanam. Tunggu beberapa hari sebelum proses penanaman ya. Anthracol ini dengan kemasan 250 gram itu sekitar harga di bawah 100.000 ya. Yang keempat ya, bisa juga kita menggunakan bahan lain ya, seperti nah ini ada bahan lain, Petrosida Gresik nih ya, Petrosida Gresik, Kozen ya, Kozen fungisida ya, fungisida seperti ini. Ini juga bisa dilakukan ya. Jadi bisa menggunakan Kozen ini ya, ini sekitar seharga 25 sampai 50.000 per 100 gram ya, per 100 gram. Jadi langkah-langkah itu bisa dilakukan ya sebelum melakukan penanaman. Nah tadi yang pertama adalah mengeluarkan media tanam, menjemurnya. Kedua bisa menggunakan H2O. Yang ketiga bisa menggunakan Anthracol. Yang keempat bisa menggunakan fungisida seperti ini ya. Nah ini perlu kita lakukan sebelum melakukan penyemaian tanaman apapun ya. Kalau memang itu dasarnya bekas dari tanaman sebelumnya, medianya bekas dari tanaman sebelumnya. Jadi kita perlu melakukan perbaikan atau sterilisasi media tanam. Dan dengan media ini bisa lebih memaksimalkan tanaman kita lebih baik lagi ya, lebih baik lagi sehingga hasilnya pun dia akan baik. Dan yang kelima ya, ini setelah proses penanaman ya. Jadi tadi kan itu adalah proses sebelum penanaman. Apabila terjadi setelah proses penanaman mengalami gangguan juga seperti ini, jadi kita lakukan pemberian langkah 1 sampai langkah keempat tadi, tapi masih tanaman saya masih ini aja, masih kerdil saja, yaitu faktornya juga ada lagi. Pertama adalah hama ya, hama, cendawan dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan tanaman kita kerdil. Nah langkahnya kita bisa melakukan spray untuk pestisida ya. Jadi banyak pestisida yang beredar di pasaran itu bisa menanggulangi hama-hama tersebut. Salah satunya adalah kuning daun ya, sering sekali terjadi kuning daun pada cabai ya.
Jadi sebetulnya ini bukan hanya cabai yang bisa terjadi pada tanaman lain, tetapi yang paling sering itu adalah cabai kalau menurut saya. Jadi kalau gangguan-gangguan teknis semacam ini paling sering terjadi pada tanaman cabai. Kalau tanaman lain itu tidak sering ya. Ya ini ada beberapa bahan ya pestisida ya yang bisa kita manfaatkan untuk mencegah ya tanaman gitu kuning kena cendawan dan sebagainya. Di sini ada saya menggunakan desis ya. Ini ada desis ini 100 mili ya 100 mili. Ini saya sering gunakan. Juga saya paling sering menggunakan ini Abesel. Ini sungguh efektif menurut saya. Harganya juga murah, ya tidak begitu mahal. Abesel ini saya gunakan karena itu murah ya. Walaupun istilah Abesel ini 18 ya. Ada Abesel yang lebih dari 18 itu lebih bagus lagi. Saya gunakan ini cukup ya. Jadi lakukanlah perawatan tanaman semacam itu. Insya Allah mudah-mudahan tanaman Anda terhindar dari kerdil ya. Jadi kesimpulannya pada saat kita memindah tanamkan dari tanaman hasil semai ke tanaman yang baru akan kita tanam tadi, itu harus dilakukan pengecekan dulu media tanam. Itu yang paling ya. Apakah media tanam kita itu baik atau tidak? Belum. Kita kadang-kadang di rumahan karena apalagi tempat saya semacam ini mencari tanah itu udah sulit sekali ya. Kita harus beli tanam merah pun kita harus beli. Jadi saya gunakan media tanam yang habis saya gunakan ya. Seperti tadi habis tomat saya gunakan menjadi cabai. Dan ternyata ini perlu perlakuan khusus ya. Sudah saya lakukan beberapa kali dan dengan perlakuan khusus tadi, dengan pengecekan tadi ya, ini bisa menghindari tanaman kita dari tanaman kecil. Saya rasa itu saja ya. Kesempatan kali ini kita berbagi, mudah-mudahan jadi manfaat ya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.